Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kirangga Warsito di Tresmen Ela. Dulur. Ing isu iki saya akan membagi tips bagaimana caranya mengetap oli yang baik dan benar sehingga bisa aman untuk kendaraan dan nyaman saat dikendarai. Monggo kita lanjut ke Guys, jadi sebelum kita mau mengetap sebuah motor, itu yang kita perhatikan adalah alat-alatnya dulu kita siapkan. Oke, Mas Durman, apa aja yang akan apa peralatan yang disiapkan untuk mengetap sebuah oli? Pertama ya kuncinya harus pas, ukuran 14 ya 14, biar tidak 14 pas, tebal. Guys, ini posisi bagian bawah guys. Jadi kawan-kawan kalau mau mengetap oli itu diperhatikan caranya melepaskan baut. Jangan sampai salah di dalam memutar baut. Ya Mas Dul. Iya benar. Itu sebenarnya kalau melepaskan baut itu ke arah kiri atau ke kanan? Kemana? Kiri. Ke kiri ya. Nah, kawan-kawan diperhatikan loh ini. Mengapa kalau sampai kita salah melepas atau melepaskan baut, nanti akan dol atau istilahnya itu rusak. Satu-satunya kalau sudah dol seperti ini, maka akan diadakan yang namanya las bubut, dicarikan lebih besar agar tidak merembas bagian bawah. Nah, kemudian di sini apa Mas Dol? Ini alatnya apa yang bawah ini? Sebagai apa ini fungsinya? Kan ada olinya biar tidak kecer. Ini adalah ada oli bagian bawah. Nah, ini fungsinya untuk apa? Untuk agar oli yang sudah ditap itu tidak merembas kemana-mana, maka diadakan yang namanya tempat seperti ini. Nah, kalau sudah melihat guys ya, ini warnanya hitam pekatnya. Kalau udah hitam pekat itu biasanya ini perlu diganti karena mungkin sudah lama belum diganti. Oke, dari sebelah bawah kita ke atas. Nah, sebelum kita menggunakan mengisikan oli, nah ini ada bagian atas ya juga yang harus kita lepas karena itu apa Mas? Tempat apa ya? Tempat bagian untuk mengisi. Untuk Honda sendiri sebenarnya olinya yang paling bagus apa? Saran dari Mas Tuh? Macam-macam ya, ada yang MPX, ada yang Fedra Oil. Monggo silahkan pilih sendiri mana yang tepat untuk motor Anda ya. Oke guys, untuk membersihkan oli bagian dalam itu supaya dihindari menggunakan kompresor ya Mas Tuh. Mengapa kok dihindari Mas Tuh? Karena apa tuh? Ya biar tidak bercampur air biasanya kan Biar tidak tercampur air karena di kompresor terkadang itu ada campuran airnya. bisa dibiak-biak aja. Nah, caranya begini. Nah, ini caranya untuk mengetapkan sisa dari oli ya seperti tadi ya. Jadi jangan hindari lah. Nah, tapi apabila Anda ingin melakukan dengan kompresor, itu hak Anda pribadi ya. Itu hak Anda pribadi, tapi kita hanya memberikan saran saja. Selanjutnya Anda sendiri nanti yang akan menentukan baik digunakan kompresor maupun dengan cara diiringkan seperti atau digoyang-goyang agar sisa tap-tapan oli ini bisa bisa hilang, kurangi ya. Seperti itu. Nah, ini apakah semua motor seperti ini atau hanya khusus Mas? Yang lainnya bagaimana? Matic juga beda. Oh, kalau Matic beda ya. Ini memang motor ini memang jenis Grand tahun 2000 guys. Nah, ini namanya Impreza tahun 2000. Memang guys, perawatan untuk motor seperti ini sangat mudah sekali. Nah, olinya hanya cukup satu sehingga murah sekali. Yang penting dalam sebuah kendaraan bermotor itu hanya ada dua hal yang diperhatikan. Yang pertama harus cek
oli secara berkala ya. Yang ketiganya, perhatikan bagian mesin yang bagian tepian mesin ya, yang ada baknya itu jangan sampai merembas. Karena kalau oli itu merembas, motor itu merembas, itu biasanya itu dengan jangka waktu yang lama nanti akan menghadapi yang namanya kerusakan secara permanen alias turun mesin. Ini tolong diperhatikan kawan-kawan yang suka motor. Caranya melepaskan oli ya, betul gitu mas ya. Kok demikian masnya untuk apa nih? Agar lebih mudah membukanya. Memang alatnya seperti ini mas. Jadi ini memang khusus ya guys ya. Ini menggunakan oli MPX1. Biasanya motor kalau dengan oli seperti ini itu biasanya tarikannya juga ringan, suara mesin juga halus. Nah, kita akan lihat warnanya itu seperti apa untuk MPX1 dari Hyundai. Ini sedang dilakukan yang namanya apa? Pengetapan. Oke guys, jadi setelah pengetapan ini supaya diendapkan dulu, dihentikan sejenak ya, jangan langsung ditap. Jangan langsung diisi. Tunggu 5 menit atau sampai 10 menit. Tujuannya ya biar keluar dulu endap-endapannya di oli. Oke, setelah lama menunggu 5 menit 10 menit, sekarang akan dilakukan pemasangan baut bagian bawah. Yang setelah itu, yang pertama itu dibersihkan dulu ya, mungkin ada kotoran-kotoran yang menempel di bagian bautnya dibersihkan. Kemudian masukkan baut ke bagian bawah. Nah, saya ingatkan kembali ya kawan-kawan, jangan lupa diperhatikan kalau mau mengencangi baut itu nggak usah terlalu kencang ya, dikhawatirkan nanti dol atau lepas. Cukup secukupnya aja. Dengan cara demikian merawat sepeda motor untuk 4 tak jenis seperti ini tidak sulit mas ya mas Dul ya, karena dengan perawatan yang baik kemudian memperhatikan kondisi mesin itu bisa menghindari dari kerusakan segi permanen. Bayangkan kawan, kalau motor sudah turun mesin itu menghabiskan dana cukup besar ya mas Dul ya, sampai 600, 800, bahkan ada yang 1,5 juta kalau sudah kerusakannya terlalu parah. Nah, kerusakan terlalu parah ini biasanya hanya perkara sepele tadi. Oke, kita lihat sekarang itulah caranya memasukkan oli ya. Untuk warnanya itu kuning terang ya, warnanya itu kuning terang. Olinya encer, nggak seperti yang lain, agak seperti air ya encernya. Cuma kalau kualitasnya itu sudah teruji ya. Kalau saya pribadi biasanya ini kan motor untuk petualang, untuk melakukan ekspedisi. Nah, saya menggunakan oli MPX1 agar lebih mudah dan ringan di dalam pengemudi. Nah, ini sudah hampir selesai. Ini kita lagi menuangkan oli ya. Perhatikan ya. Meskipun nggak pakai corong, ada tip khusus mas Dul kalau nggak pakai corong. Corongnya tidak ada. Hati-hati kawan ya, kalau menuangkan diperhatikan tipas di tengah sehingga tidak tumpah ya. Nah, ini caranya. Oke, cukup sekian dulu guys review kita tentang bagaimana merawat sepeda motor. Itu tadi mengetap. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Oke, selalu berkarya untuk kemajuan masa. Dragman LA, mantap.